di kampus kita. Bagaimana? Nah, ini ada slide yang mau saya bagikan. Dua slide khusus untuk penyampaian kita pada sesma dosen ini. Yang pertama itu kelas karyawan ini berbeda dengan kelas malam atau kelas karyawan reguler yang ada di Stabis. Jadi kelas karyawan ini dia berdiri sendiri di bawah naungan BPE tadi ya, di bawah naungan BPE, Bakti Promotion Education tadi ya. Tetap kita yang mengkoordinir dan masuk dalam program kita dengan sistem pembelajaran ada tatap muka, ada online, dan ada after semester. Ya. Nah, untuk tatap muka ini, yaitu bisa dilihat di slide, untuk tatap muka ini ada di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Ya, dengan mata kuliah, di hari Senin itu ada bahasa Inggris, hari Selasa itu ada usul fiqh, dan Rabu ada PPKN. Untuk pembelajarannya itu dimulai setelah sholat maghrib atau bertepatan dengan 18.30 sampai dengan selesai. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Kemudian untuk hari Sabtu ini dia weekend, ya ada 3 mata kuliah untuk semester pertama ini, yaitu mata kuliah filsafat umum, manajemen syariah, dan pengantar ekonomi Islam. Semuanya 2 SKS. Untuk penjadwalan waktu itu di siang hari dari pagi sampai sore hari. Ini ada 6 mata kuliah. Nah, yang 2 mata kuliahnya nanti setelah akhir semester atau bertepatan dengan setelah UAS, ujian akhir semester. Ya, setelah ujian akhir semester baru ada 2 MK lagi, ya, yaitu MK mata kuliah SPI di SPI itu SPI ya, pengantar Islam ya, studi pengantar Islam. Kemudian ada statistik dan praktikum pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu di malam hari, ya, di malam hari di jam 18.30 sampai dengan selesai. Nah, ini sedikit perbedaan dengan kelas malam yang reguler. Ya, nanti kami harapkan Pak Agus bisa mengalokasikan atau menempatkan mata kuliah ini pada jam-jam yang sudah ditentukan dan dengan catatan tidak tidak bertepatan dengan mata kuliah dosen ampu yang lain. Ini kemudian untuk kelas karyawan sendiri ada beberapa penekanan karena dia kelas khusus di bawah naungan BPK tadi, mereka mempunyai sistem tersendiri yaitu namanya Learning Management System, yaitu kelas karyawan stabil, yaitu kelas yang mana kelas ini harus stabil dan adanya timbal balik dan tidak vakum antara dosen dengan mahasiswa, ya, tidak vakum, ada timbal balik dalam artian seorang dosen harus melayani mahasiswa ketika dia bertanya, baik itu di luar jam pembelajaran, ya, maupun pada waktu jam pembelajaran. Adapun amunisi daripada bahan perkuliahan ini ada beberapa poin, yaitu modul bahan ajar. Ya, modul bahan ajar ini minimal 10 lembar dengan spasi 1,5 areal, termasuk juga di dalamnya ada gambar, ada tabel, dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan PPT, PowerPoint, ya, 10 lembar. Kemudian ada video yang durasi minimal 10 menit. Kemudian ada link jurnal. Kemudian ada kuis, ya, kuis itu 5 buah pilihan ganda. Dan yang terakhir ada tugas 1 buah dengan jawaban online untuk pencapaian kompetensi. Jadi tugasnya itu bisa dengan bentuk PR, ya, atau tugas setelah jam pembelajaran mata kuliah. Nah, ini amunisi, ya, amunisi atau persiapan sebelum mengajar. Ya, persiapan sebelum mengajar ini berarti kita harus menyiapkan 2, 4, 6 poin ini agar pembelajaran ini dapat maksimal, karena dengan waktu yang sangat singkat dan efisien, ya, menjadikan pembelajaran ini dapat memenuhi standar
BPE tadi ya, standar apa namanya, bakti promosi edukasi tadi ya. Ini eh, mungkin bisa di screenshot ya Bapak Ibu dosen untuk capaian atau apa namanya sistem ya, sistem pembelajaran yang ada di BPE ya. Adapun ini per satu kali pertemuan ya, per satu kali pertemuan menyiapkan modul bahan ajar minimal 10 lembar, kemudian ada PPT 10 lembar, kemudian ada video minimal 10 menit, link jurnal, kuis, tugas ya. Ini bisa nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan, direkap dalam satu apa namanya, bisa dalam bentuk PDF ya, di setiap pembelajaran kemudian nanti dikumpulkan ya. Ya mungkin ini yang kami sampaikan untuk rapat terbatas sebelum kita mulai acara dengan mahasiswa karyawan ya. Cukup mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita bisa udah jam 10 ya, udah jam 10 tepat jam 10 kita bisa undang mahasiswa untuk bergabung bersama kita. Bisa diajak atau di-invite ya. Saya umumkan dulu ya sama mahasiswa. Pak Amir, mohon izin, itu perkuliahannya dimulai kapan ya Pak? Oh iya, tadi sudah saya share jadwal tadi Pak ya, itu perkuliahannya dimulai Senin ini Pak. Oh, Senin ini ya? Iya, perkuliahan dimulai Senin ini. Nanti setelah ini Pak, tapi sudah dibuatkan akun ya, sudah dibuatkan akun si akad kita, sistem informasi akademik kita sudah dibuatkan akun. Nanti untuk pengisian akun akan disampaikan tata caranya, dapat menghubungi Pak Agus yang ada di Oh, Zoom. baik. Siap. Saya, Nanti langsung hubungin Pak Agus saja Pak Agus ya. nanti saya juga ada arahkan untuk tata cara pengisiannya juga ya. Siap Pak, terima kasih. Oke, sebagian sudah ada yang bergabung ke mahasiswa kita.
Panin bisa MC, Panin? Apa Pak Muharir? Mbak Panin? Halo, berhubung kita masih di Iya, Pak. jalan menuju daerah ini, Pak Amir, mohon maaf ini agak prodi. Halo, cek 1 2 3. Ya, oke. Mungkin ya, Panin bisa MC, Panin? Ya, Iya, Pak. Bisa, Pak. Mbak Panin, tolong ya Mbak Panin ya, ini bukan kita nggak sanggup, tapi sinyalnya putus-putus di sini. Lagi mau berjalan keluar nih, kalau misalkan udah sampai dekat kota ya agak lumayan sinyalnya. Ya, oke, Pak Muharir. Rundown Ya. acara kita sesuai yang sudah Pak Amir kirim, Pak ya. Iya, itu aja rundownnya ya. Oke, udah hadir teman-teman dari mahasiswa kelas karyawan STBIS IGM. Yang belum mengaktifkan kamera, untuk teman-teman semua boleh diaktifkan kameranya ya. Hanya untuk suaranya aja yang di-unmute-kan. Yang di-mute-kan. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, kita tunggu juga dari Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indobank Mandiri, Bapak Chandra yang belum hadir. Kemudian dari kemahasiswaan kita, dari Bapak Ibu dosen bagian keuangan, sepertinya juga belum hadir Pak Amir ya. Iya. Jadi untuk teman-teman semua yang udah hadir, dikasih tahu, diinfokan sama teman-teman yang lain melalui grup kelas karyawan STBIS untuk join di grup link Zoom yang sudah dibagikan sama Pak Amir tadi. Oke, kita mulai aja kali Mbak Panin ya. Mbak Panin. Oke, langsung dimulai nggak apa-apa Pak? Iya, Bapak Ketua dimulai kita ya. belum hadir. Pak Chan kebetulan tadi sudah memberikan kata sambutan pada waktu pembukaan di awal. Mungkin dia menyusul ya, ikut gabung bersama kita. Ya. Ya. Tolong nanti dicatat siapa yang hadir ya. Ya, untuk mahasiswa ya. Ya. Silakan. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta atau teman-teman mahasiswa kelas karyawan STBIS Indobank Mandiri Palembang untuk meng-on-kan atau menghidupkan kameranya kalian masing-masing agar kita bisa lihat nih teman-teman mahasiswa yang cantik, yang ganteng, terus dosen-dosennya juga bisa lihat yang ganteng, yang cantik. Suaranya juga jangan lupa untuk dinonaktifkan ya, agar tidak mengganggu acara kita pada pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo? Ya, lanjut Mbak. Jelas Pak ya? Jelas, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa, para Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada PK2MD khusus kelas karyawan STBIS Indobank Mandiri pada pagi hari ini diberikan kesehatan, tentunya tetap stay safe. Kita semua melakukan protokol kesehatan, kemudian melalui online juga. Acara kita hari ini cukup santai, karena hanya internal untuk STBIS Indobank Mandiri aja.
Jadi kepada teman-teman semua kita harapkan untuk tetap tertib walaupun secara online. Untuk teman-teman juga yang belum join, boleh silakan untuk join ke link Zoom ini. Yang terhormat Ketua Program Studi kita, Bapak Amir Salim, Ekonomi Syariah, dan yang terhormat Ketua Program Studi dari Perbankan Syariah, Ibu Fadila atau Ibu Dila, yang terhormat para Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indobank Mandiri Palembang, dan yang terhormat ini ada perwakilan dari dosen TUI kita, ada Bapak Serdavi, ada Serdavi. Hello sir, how are you? Hi everyone, nice to meet you. Kemudian ada Bapak Doli Noviansyah selaku Ketua Badan Penjamin Mutu dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indobank Mandiri. Baik, mungkin langsung saja Pak Amir kita lanjut ke kata sambutan. Yang pertama tentunya dari Kepala Program Studi kita, dari Bapak Amir Salim, kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Panin ya atas waktunya ya. Pada kesempatan kali ini ya mungkin saya tidak banyak memberikan kata sambutan, hanya ingin memperkenalkan dosen-dosen dan sistem yang ada di STEBIS IGM ya. Saya share screen dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua STEBIS IGM Bapak Chandra Satria, yang kami hormati para dosen-dosen, pengajar, kelas karyawan atau kelas BPE yang hadir pada tim Zoom pada hari ini, dan yang kami hormati staf administrasi akademik Bapak Agus dan Mbak Pipit, dan juga yang tak terlupakan juga mahasiswa kelas karyawan BPI yang sudah hadir pada Zoom kita pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita pada hari ini sehingga kita menjadi orang yang berinsan, berakhlak karim. Insya Allah, amin ya rabbal. Baik, bapak-bapak mahasiswa, pada kesempatan kali ini ya sebenarnya kita sharing memperkenalkan dosen-dosen untuk mengajar di semester 1 ini ya, dan program apa saja yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini, dan juga memperkenalkan prodi ekonomi syariah kepada mahasiswa baru ya. Prodi ekonomi syariah ini ada beberapa mata kuliah yang akan kita ampu untuk selama 1 semester ini, yaitu ada mata kuliah bahasa Inggris yang insya Allah akan diampu oleh Bapak Muhammad Kadafi, ya, itu di hari Senin. Kemudian ada mata kuliah usulul fiqh yang akan diampu oleh Bapak Muhammad Alfan Jamil. Kemudian ada mata kuliah PPKN yang insya Allah akan diampu oleh Bapak Doli Noviansyah. Kemudian ada mata kuliah filsafat umum yang insya Allah akan diampu oleh Bapak Dr. Waldi Nopriansyah. Kemudian ada mata kuliah manajemen syariah yang insya Allah akan diampu oleh Bapak Chandra Satria, dan mata kuliah pengantar ekonomi Islam insya Allah saya sendiri yang akan mengajarkan. Dan ada beberapa mata kuliah yang akan kita laksanakan setelah UAS ya. Setelah UAS itu ada 2 mata kuliah SPI, studi pengantar Islam ya, itu setelah semester ya atau setelah UAS ya, di hari Senin, Selasa dan Rabu. Kemudian ada mata kuliah statistik dan praktikum itu di hari Kamis, Jumat dan Sabtu di malam hari. Ya, kita ada 2 sesi, ada sesi tatap muka. Tatap muka itu di hari Senin, Selasa, Rabu, artinya mahasiswa datang ke kampus. Kemudian ada sesi online di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu dari pagi hingga sore ada 3 mata kuliah.
yang waktunya itu tidak langsung dari pagi sampai sore langsung, tetapi ada jeda untuk istirahat. Sedangkan untuk pembelajaran tatap muka, berhubung ini belum ada aturan secara resmi untuk tatap muka, maka untuk sementara ini kita masih menerapkan sistem pembelajaran online di hari Senin, Selasa, dan Rabu di malam hari, ya, malam hari setelah sholat maghrib pada jam 18.30 sampai dengan selesai. Kemudian kami sendiri ingin memperkenalkan dosen-dosen yang akan mengajar pada kelas BPI ini atau kelas karyawan. Yang pertama itu ada saya sendiri, ya. Saya sendiri kelahiran Palembang 22 Februari 1983. Kemudian riwayat perguruan tinggi S1 di Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan S1 lagi di IAIN Raden Fatah Palembang dan menyelesaikan S2 di UIN, ya, UIN Raden Fatah Palembang. Adapun organisasi, ya organisasi ada beberapa kali dalam dunia bisnis. Pada tahun 2008 hingga 2011 memiliki CP3 Putra Mandiri bergerak di bidang kontraktor, supplier dan kontraktor, kemudian punya CP Mandiri dari 2008 sampai sekarang pada usaha kaca patri, ya. Kemudian organisasi yang lainnya yaitu JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Kemudian ada organisasi IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Darussalam, menduduki sebagai bendahara umum. Kemudian di organisasi JSI, Jaringan Santri Indonesia. Dan juga terakhir ini ada organisasi Forum Dai Ekonomi Islam Sumatera Selatan, dan masih banyak lagi yang tidak saya tuliskan untuk organisasinya, cukup mungkin sampai di sini, ya. Insya Allah kami akan mengampu pada mata kuliah pengantar ekonomi Islam, Ya, kemudian ada Bapak Haji Chandra Satria, SE MSI CSRS. Kelahiran Palembang 19 Juni tahun 1981. Beliau adalah ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Global Mandiri yang tadi sudah memberikan kata sambutan pada acara pembukaan di aula lantai 3. Adapun riwayat pendidikan beliau, S1 di Universitas Taman Siswa Palembang, ya, S2 di Universitas Sriwijaya Palembang, dan S3 sekarang, ya, sedang menempuh S3. Insya Allah kita doakan dalam waktu singkat ini sudah menyelesaikan S3-nya di Universitas Pajajaran Bandung. Adapun organisasi yang sudah pernah beliau lakukan, ya, ada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sumatera Selatan, kemudian juga di organisasi Yayasan Masjid Agung Palembang TIPI, kemudian ada Yayasan Ahlul Quran, kemudian ada Lembaga Persaudaraan Imam Masjid Indonesia, Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam PTKIS Wilayah 7 Sumatera Bagian Selatan, dan pengurus Yayasan GM. Sepertinya nggak perlu saya kenalkan lagi ini Pak Chandra, karena tadi di awal sudah memberikan kata sambutan, jadi sudah kenal gitu, ya. Selanjutnya ada Bapak Dr. Waldi Nopriansa, SHI, MHI, kelahiran Sukamoro. Sukamoro ini Palembang, kan, ya. Sukamoro Palembang kilometer 18, ya. Pada tanggal 3 November 1986. Riwayat pendidikan tinggi S1 IAIN Raden Fatah Palembang. Kemudian S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan melanjutkan juga di perguruan tinggi yang sama untuk jenjang S3 di Sunan Kalijaga Yogyakarta. Organisasinya Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah dan ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, ya. Mungkin Pak Waldi sudah hadir bersama kita. Tes suara Pak Waldi, apa sudah hadir bersama kita? Kalau sudah hadir mungkin bisa say halo. Ya, ini fotonya ada, ya, bisa dilihat di layar, ya. Ya. Ini foto terakhir beliau ketika menyelesaikan jenjang S3-nya.
mungkin belum bergabung ya. Lanjutnya lagi ada Bapak Doli Noviansa, ya. Bapak Doli ini gelarnya panjang sekali. SE, MSI, CTMP, CPRM, CPWA, CSNM, ya. Ini keahlian kayaknya ya. Ya. Kelahiran Palembang 12 November 1987. Riwayat pendidikan tinggi D3 Universitas Sriwijaya dengan mengambil manajemen keuangan. Kemudian S1 Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi juga, konsentrasinya manajemen SDM, sumber daya manusia. Kemudian S2 di universitas yang sama dengan konsentrasi yang sama pada S1 di manajemen sumber daya manusia. Ini Pak Doli. Adapun organisasi yang sudah beliau ikuti atau sudah berkecimpung banyak di pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi tenaga ahli Komisi 8 DPR RI pada tahun 2019, ya. Kemudian pernah juga menjadi tenaga ahli Komisi 4 DPR RI tahun 2015. Jadi 2 kali ini tenaga ahlinya ya. Di tahun 2015 dan di tahun 2019. Kemudian pernah bekerja di PT Pusri Palembang tahun 2019, Departemen Umum. Pernah bekerja pada PT Bank Mandiri Persero Tbk pada tahun 2006. Dan sekarang sedang menjabat Ketua Umum LPP PK, ya, YMA ini Yayasan Masjid Agung, ya. Sekarang menjabat sebagai PK ini kepala keluarga, ya, kepala keluarga. Maksudnya itu ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, ya, dibuat suatu komunitas, ya ini Pak Doli ketuanya, ya, untuk wilayah Palembang. Kemudian Sekretaris Umum Forum Rektor atau Ketua PTKIS Wilayah 7 Tangsel, Sumatera Bagian Selatan sampai sekarang masih. Kemudian Wakil Direktur Eksekutif LPP Sakina Sentral BKPRMI Sumatera Selatan. Kepala Bidang Humas dan Kerjasama Lembaga Rumah Tangga Sumsel, anggota masyarakat agrobisnis dan industri Palembang. Ya, mungkin masih banyak tapi nggak dicantumkannya semua. Ya, mungkin sudah hadir bersama kita Pak Doli di sini. Pak Doli, apa ada sudah bergabung pada grup kita ini, Pak Doli? Cek Pak Doli, suaranya ada? Tadi ada Pak Doli, saya lihat tadi udah bergabung ya. Pak Doli. Halo. Tadi masih connecting ya. Dilihat tadi connecting audio ya. Oke lah, menyusul nanti ya salam sapanya untuk Pak Doli nanti ya. Kemudian ada dosen kita yang lain, selanjutnya Bapak Muharir, SEI, MESY, kelahiran Banyuasin 15 Oktober tahun 1990. Riwayat pendidikan tingginya S1 di UIN Raden Patah Palembang dan melanjutkan di tempat yang sama untuk jenjang S2-nya. Pernah mengikuti organisasi kami, Islam Muslim, kemudian ada Korpes, Forum Pondok Pesantren, DPD Banyuasin, dan Yayasan Pendidikan Miftahus Sa'adah Al-Musri II di Air Kumbang, Banyumas. Pak Muharir, apa bisa kedengaran suara saya, Pak? Bisa disebut apa salam sapa dulu, Pak Muharir? Ya, Pak Muharir. Ini ada ini orangnya Pak Muharir. Ya. Gimana Pak? Mic-nya dibuka dulu Pak Muharir, biar suaranya kedengeran. Mic-nya dibuka. 1, 2, 3, cek. Kedengaran ya suaranya ya? Ya, kedengeran. Ya, ini Pak Muharir. Ya. Ya, ini sudah mulai dekat kota. Alhamdulillah ini biasalah. Kalau di Banyuasin ini agak suaranya memang ini ya. Suaranya kendala di suara. Ya, kayaknya kendala sinyal Pak ya. Oke lah, cari posisi yang nyaman Pak nanti dalam pembelajaran pada waktu pembelajaran. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Muharir. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan, kemudian ada Bapak Muhammad Alpan Jamil. Ya, Pak Alpan Jamil ini gelarnya MIFKH. Dia asal alumni terakhir ini ya, University of Malaysia pada tahun 2012 ya. Pak Muharir bisa dimute suaranya, Pak. Suaranya. Ya. Ya.
Ini Pak Muhammad Alpan Jamil, ya, tapi kelahiran ya. Beliau ini sebenarnya dari Kalimantan, ya, kemudian berdiam diri dan bertempat di Palembang. Ya. Studi di beliau adalah Magister Knowledge dan Heritage, ya. S1 beliau di Institut Studi Islam Darussalam Gontor pada tahun 2007, sama seperti saya, satu angkatan di Gontor dulu. Kemudian S2-nya di International Islamic University Malaysia 2012. Adapun organisasi, ada organisasi Syari Academy dan Pordais, Forum Dai Ekonomi Islam Sumatera Selatan. Apa ikut bergabung Pak Muhammad Alpan Jamil, apa ada di grup ini? Di link Zoom ini ada? Cek, Ustadz Muhammad Alpan Jamil. Ya, kayaknya belum sempat bergabung ya. Belum sempat bergabung. Nanti insya Allah di grup pembelajaran akan ketemu Bapak Muhammad Alpan Jamil. Dan selanjutnya untuk mata kuliah bahasa Inggris ini ada Bapak Muhammad Hadapi, MPD, Magister Pendidikan, kelahiran Kota Negara. Kota Negara ini Lampung kayaknya Pak ya. Pada 5 Oktober 1989. Riwayat perguruan tinggi S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas PGRI Palembang. Kemudian S2 Pendidikan Bahasa Inggris juga di Universitas Sriwijaya. Jadi satu konsentrasi yang sama, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Organisasinya yaitu Ketua University of PGRI Tibet Club tahun 2008, Liaison Officer Community SEA Games pada tahun 2011, ya. Kemudian ada SRS Steplin tahun 2015. Nggak tahu ini apa. SRS Steplin ini apa? Pak Dapi kayaknya ada ya di grup. Di Zoom. Ada. Halo, Oke, ya. Oke, say halo dulu Pak Dapi. Hello, everyone semuanya. Nice to meet you all. Ya, see you on Zoom ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Dapi ya. Seolah Pak Dapi akan mengajar bahasa Inggris bersama mahasiswa BPD ya. Kemudian, ini terakhir ada Bapak Muhammad Hamdan Sayadi, SE MAC AK ya. Kelahiran 31 Januari tahun 1993, riwayat perguruan tinggi S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Kemudian melanjutkan S2 di Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, ya, Yogyakarta. Memang spesialis akuntansi beliau ini ya. Insya Allah beliau ini akan mengajar statistik dan laboratorium. Ya, pada semester 1 ini beliau mengajar statistik dan laboratorium. Ini praktek. Ya, diharapkan mahasiswa punya laptop semua karena pembelajaran ini adalah pembelajaran praktek ya, statistik. Adapun organisasi beliau pernah menjadi himpunan mahasiswa akuntansi di tahun 2013, SRI ya. Kemudian ada himpunan mahasiswa muslim pasca sarjana, HIMPAS tahun 2017. Ya, mungkin ini ya yang dapat kami sampaikan sebagai pengenalan prodi ekonomi syariah kepada Bapak Ibu dosen yang baru bergabung dan juga mahasiswa karyawan yang bergabung bersama kita pada hari ini. Sedikit untuk melatar belakangi kenapa berdirinya prodi ekonomi syariah, ya. Pesatnya perkembangan ekonomi, ya. Pesatnya perkembangan ekonomi ini kurang diimbangi dengan konsep yang memadai. Sehingga dunia praktisi sangat cepat berkembang, sementara ilmu dan konsep yang seharusnya menjadi landasan praktek justru cukup tertinggal. Dengan demikian, program studi ini berpeluang menjadi pelopor dalam bidang keilmuan dan aplikasi ekonomi Islam. Artinya apa? Praktisi dalam dunia ekonomi Islam ini sangat banyak, tetapi ya sumber daya manusia ekonomi Islamnya masih kurang. Makanya kita ya berdirinya prodi ekonomi Islam ini dengan melihat latar belakang kebutuhan pasar, ya kebutuhan konsep syariah dan sumber daya manusia yang mempunyai jiwa ekonomi syariah, akhirnya terbentuklah prodi. Baik,
mahasiswa sekalian, untuk kedepannya kita akan selama 1 semester ini ada 8 mata kuliah, ya. Bapak harapkan kalian mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan perkuliahan ini selama 8 semester atau kurang lebih 4 tahun, ya. Ikuti perkuliahan ini dengan baik, ya. Ikuti dengan sungguh-sungguh, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Marzuki Ali, ya, dan juga Bapak Chandra Satria, ya, dengan tekad yang kuat, sungguh-sungguh yang kuat, ya. Insya Allah halangan dan rintangan yang sudah halangan dan rintangan yang akan kalian hadapi selama 8 semester ini akan terlewati satu demi satu, ya. Cukup, ya, cukup ini yang mungkin saya sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen, ya, dan yang lainnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada teman-teman dari mahasiswa semua yang masih kurang jelas dari penjelasan Kaprodi kita tadi, dari Pak Amir, boleh yang mau ditanyain. Kalau mau ada yang ditanyain, boleh langsung dibuka sekarang untuk sesi tanya jawabnya, atau bisa melalui kolom chat agar lebih tertib. Mungkin langsung lanjut kita ke bagian keuangan. Kak Pipit, sudah join ke Zoom kita? Sudah, Nin, sudah. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih kurang jelas mengenai mata kuliah ataupun latar belakang mengenai ekonomi syariah, nanti boleh ditanyain melalui kolom chat komentar. Untuk sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu merupakan perkenalan dari bagian keuangan nih. Ada Kak Pipit di sini, saya hai dulu nih sama Kak Pipit. Oke, halo Kak Pipit. Oke, ada join ya? Ya, sudah. Pada Kak Pipit saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu yang udah join di link Zoom kita. Jadi perkenalkan, nama saya Syafitri Awalia Putri dari bagian keuangan STEBIS. Saya juga salah satu alumni STEBIS IGM. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang keuangan atau pembayaran. Untuk pembayaran kelas karyawan sendiri sudah kita ketahui bahwa untuk pembayarannya itu diangsur per bulan. Jadi 1 bulan itu 600.000. Jadi kalau dihitung sampai 6 bulan atau sampai semester selanjutnya itu perkiraan 3.600.000. Jadi di sini untuk sistem pembayaran, kita itu biasanya bisa langsung minta slip ke kita, atau bisa langsung ke bank yang sudah kerjasama dengan kita, yaitu Bank BSI, XBSM, atau Bank Syariah Indonesia, XBSM. Jadi di sini untuk teman-teman yang mau transfer juga bisa. Kalau untuk transfer rekening, untuk yang reguler biasa itu biasanya nomornya itu 79229999 itu 5 kali. Tapi kalau untuk kelas karyawan beda lagi, itu nanti di-share langsung di grup, bisa langsung kita kasih surat edarannya. Nah, untuk konfirmasi masalah keuangan, adik-adik atau teman-teman sekalian itu bisa langsung kirim bukti transfer atau bukti setor tunai boleh dicatat di infokeuangan@stebisigm.ac.id. Saya ulangin ya, ke infokeuangan@stebisigm.ac.id. Jadi untuk sistem pembayarannya itu sendiri nanti tunggu mulai perkuliahan dulu. Kalau udah paling lama tuh kita buat aturan pembayarannya itu sampai tanggal 10 bulan depan. Misalnya bulan Oktober kita udah mulai perkuliahan, nanti bulan depan tanggal 10 itu pembayaran udah bisa dilakukan dengan minimal yang sudah diketahui teman-teman atau adik-adik sekalian.
600. Jadi di situ untuk pembayaran, lalu kalau sudah dibayarkan langsung konfirmasi ke info keuangan tadi. Kalau memang bermasalah dengan email, boleh dicatat langsung WA atau chat dengan mengirimkan nama NPM ke nomor 08 31 31 391 untuk langsung konfirmasi kalau emailnya tidak masuk atau bermasalah. Jadi untuk keuangan kan diangsur. Kalau untuk yang reguler itu langsung per 6 bulan atau 1 semester. Jadi untuk pembayaran sudah saya jelaskan. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di kolom chat atau langsung buka unmute-nya langsung ke saya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, langsung saya tutup. Oke, ayo teman-teman mahasiswa kelas karyawan STEBIS Indogama Mandiri Palembang, kalau ada yang kurang jelas mengenai masalah keuangan, boleh langsung ditanyain sama Pipit. Ayo dong, siapa nih yang mau bertanya? Kakak pengen denger nih suara-suara dari kelas karyawan STEBIS IGM nih. Belum kedengeran suaranya dari tadi nih. Oke, kayaknya udah pada jelas nih Kak Pipit ya. Oke, sudah jelas ya. Langsung alih ke akademik kayaknya. Oke, makasih ya Mbak Panin. Baik, terima kasih kepada Kak Pipit yang sudah menjelaskan mengenai keuangan dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indogama Mandiri Palembang. Jadi untuk teman-teman mahasiswa semua yang masih kurang jelas, boleh bertanya, mumpung kita masih buka sesi tanya jawab untuk bagian Kaprodi Ekonomi Syariah ataupun dari bagian keuangan. Mbak Panin, Langsung di Mbak Panin. chat aja bisa. Iya Pak. Halo, Mbak Panin. Mbak Panin. Iya Pak. Itu ada Pak Waldi, Mbak Panin. Coba disapa dulu. Pak Dr. Waldi disapa dulu, Mbak Panin. Assalamualaikum Pak Waldi. Halo Pak. Sudah join di link Zoom kita? Pak Waldi. Halo ya, Assalamualaikum. Baik. Ini merupakan salah satu dosen ekonomi syariah dari STEBIS IGM, Bapak Dr. Waldi Nopriansyah. Boleh Pak kalau mau perkenalan sama teman-teman mahasiswa kita? Oh ya, terima kasih Pak Amir dan Mbak Fani. Sorry tadi saya tidak tahu kalau misalnya jadwalnya tadi kan ada yang jam 8 atau jam 10. Saya kira tadi jam 10 mau saya masuk karena ternyata sinyal saya yang koneksi yang jelek tidak dari tadi. Ya gimana. Sorry Pak Kaprodi ya sama Mbak Fani. Oke, lanjut Pak. Kita udah sesi ini administrasi ini terakhir ini sama Pak Agus. Oke, dilanjutkan tidak apa-apa. Kemudian tolong disapa itu ada Pak Doli, Mbak Panin. Pak Doli disapa juga. Oke, terima kasih. Siapa ini? Saya nggak terbaca di sini. Pak Doli, sudah bergabung sama kita Pak Doli dari bagian penjamin mutu STEBIS IGM? Atau masih connecting ini kayaknya Pak? Pak Waldi, terima kasih sudah hadir hari ini Pak ya. Lanjut. Sama-sama. Baik, kayaknya Pak Doli masih connecting ini dari tadi Pak. Mungkin kita langsung lanjut aja ke bagian akademik nih. Jadi teman-teman mahasiswa semua biar tahu mengenai sistem akademik kita. Jadi tahu gimana cara nyusun KRS, mengenai mata kuliah dari perkuliahan yang nanti akan dihadapin sama teman-teman mahasiswa semuanya. Pak Agus sudah bergabung sama kita? Ya, udah Mbak Panin. Baik, nah ini teman-teman ada Bapak Agus Bunandar, beliau merupakan dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indogama Mandiri. Jadi kalau misalnya ada yang bingung mengenai mata kuliah, sistem akademik, adlink dan lain-lain itu bisa tanya sama beliau. Kepada Bapak Agus saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Panin, terima kasih kepada Kaprodi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi saya ya, akademik ya. Gini, saya mohon maaf saya nggak bisa share screen. Mungkin saya mau tanya dulu. Kemarin kan apakah dari kelas karyawan sudah ikut di Prapi KKMB yang dilaksanakan di hari Kamis kemarin ya? Kamis, ya. Ada beberapa teman-teman kayaknya Pak yang udah ikut open house kemarin. Gini. Siapa aja nih? Coba. Berapa banyak nih yang udah ikut kemarin? Soalnya saya mohon maaf, laptop saya sedang trouble jadi belum bisa hidup, makanya saya nggak bisa share screen ini. Mungkin nanti bisa diinformasikan melalui grup aja Pak, kalau yang ketinggalan. Ya sebenarnya gini, saya sudah siapkan grup, mungkin nanti akan di-share, mungkin setelah acara ini akan di-share, mungkin minta bantuan Mbak Fanin atau juga Mbak Pipit nanti buat diinfoin ke teman-teman kelas karyawan agar bisa join di grupnya. Nanti teknis user passwordnya insya Allah nanti akan saya share di hari Senin ya, Senin pagi kemungkinan besar. Soalnya saya mau ngecek dulu apakah semua data kelas karyawan sudah masuk ke saya atau masih ada yang belum. Soalnya saya belum tahu total semua kelas karyawan. Yang terdata di saya itu kurang lebih baru 13 orang. Kemarin kalau tidak salah Pak Kaprodi bilang ada tambahan 1. Nah makanya saya harus mengclearkan itu dulu. Jadi insya Allah hari Senin saya akan sharekan user passwordnya ke teman-teman di dalam grup nanti. Ya diharapkan nanti semua teman-teman kelas karyawan bisa join di grupnya karena semua informasi yang terkait di akademik ataupun info keuangan atau apa nanti bisa ditanyakan di grup tersebut. Sekilas ya kalau KRS kita itu perkuliahan menggunakan kita punya sistem akademik. Jadi buat jadwal, melihat jadwal, melakukan KRS, melihat KHS, transkrip nilai, dan juga menggunakan LMS, Learning Management System kita itu semuanya include di satu user. Nanti bisa adik-adik teman-teman sekalian lihat kalau linknya itu adalah siakat.stebisigm.ac.id dengan username yang akan saya sharekan nanti dengan password default, password awalnya yaitu adalah tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahirnya. Mungkin itu sih yang sekilas yang saya bisa jelaskan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja biar enak. Soalnya saya mohon maaf sekali lagi karena laptop saya sedang bermasalah. Di HP juga saya belum bisa share screen-nya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Putus ya. Mohon maaf ya. Berarti sinyalnya lagi kurang bagus. Ya, mungkin ada beberapa mahasiswa yang trouble Pak sinyalnya, cuman kalau di kita udah lumayan jelas. Oke, adik-adik teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan langsung aja, sehingga biar lebih enak lah. Atau nanti kalau memang belum ada pertanyaan, ya setelah acara ini akan saya bagikan grup yang terinclude di dalamnya itu ada saya, Mbak Pipit, mungkin nanti ada Kak Prodi, Ibu Saprida juga sebagai bagian keuangan, makanya di situ. Jadi biar semua pertanyaan ada, kalau memang sekarang belum ada ya, nanti di grup boleh ditanyakan kayak gitu. Tapi mohon maaf sekali lagi saya ingatkan ya, etika kita dalam bertanya ke dosen ataupun kepada sesama karyawan atau apa, mohon harus diingat. Jadi diharapkan di dalam batas waktu yang sesuai dengan aturan aja. Misal kalau kita itu kan kita ada jam kerja, jadi kalau mau chat sama dosen atau siapa diharapkan di dalam jam kerja.
Atau kalau memang ya ada kelas karyawan kan sampai hari Sabtu, mungkin sampai hari Sabtu. Dan juga kalau mau WA atau apa dosen atau karyawan atau siapa ada kebutuhan apa, diharapkan membuat dengan jelas. Jadi pertama salam, kasih nama, NPM, prodinya apa, dan juga tujuannya apa, yang singkat padat. Cuman itu sih saya ingatkan lagi. Ya, mungkin itu. Apabila ada yang ditanya. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa semuanya udah jelas atau masih ada yang pengen ditanyain lagi ke Pak Agus? Boleh langsung di kolom chat atau boleh langsung di-unmute-kan dulu suaranya, bisa langsung tanya ke Pak Agusnya mengenai akademik STEPIS Indo Global Mandiri Palembang. Ada yang pengen tanya mengenai KRS-nya atau kemarin ada yang sempat udah join, mungkin udah cukup jelas kali Pak Agus ya. Kemarin kan sudah dibicarakan juga di pra PKKMB atau di open house kemarin, udah di-share screen sama Pak Agus. Oke, nggak ada lagi teman-teman mahasiswa yang pengen ditanyain mengenai KRS, sistem akademik. Mungkin nanti teknis lebih lanjutnya kita sambung ke grup akademik Pak Agus ya. Siap. Oke, terima kasih Mbak Panin ya. Lanjut deh acaranya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Agus yang sudah memberikan informasi ke mahasiswa kita mengenai akademik dari STEPIS Indo Global Mandiri Palembang. Nah, ini selanjutnya kita sedikit perkenalan nih. Ini ada salah satu dari bagian TUIK, dari mata kuliah TUIK, ini ada Serdavi. Mungkin sedikit perkenalan dari Ser Davi mengenai TUIK itu apa sih, Ser? Gimana belajarnya, nanti kelasnya gimana untuk kelas karyawan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panin. Sebelumnya saya tanya dulu nanti untuk kelas karyawan Pak Amir, apakah mereka juga akan mendapatkan TOEIK yang sama kayak mahasiswa umum yang lainnya? Ya, untuk sementara ini kita fokusnya bahasa Inggris dulu, Pak. Oke, baik. Jadi pembelajaran bahasa Inggrisnya, jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris kita perkenalan yang ini, jadi masih mata kuliah umum biasa. Jadi kita akan membahas tentang general conversation, bagaimana bercakap. Jadi kelas kita nanti akan lebih ke percakapannya. Ya, jadi bagaimana bercakap, bagaimana memperkenalkan diri, bagaimana mengatur rapat dan sebagainya. Jadi diharapkan nanti kalau misalnya kelas kita di bahasa Inggris nanti semuanya turut aktif ya, karena bahasa Inggris itu adalah communication equipment. Jadi alat komunikasi itu ya harus diomongkan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja nanti Mbak Panin. Jadi nanti mungkin lebihnya intensnya pada saat kuliah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Ser Davi sudah memberikan sedikit informasi nih ke teman-teman mahasiswa kelas karyawan STEPIS Indo Global. Mbak Panin. Iya Pak. Mbak Panin. Gimana nih Pak? Itu ada Ustadz Mahmud Alfan Jamil. Tolong disapa Mbak Panin. Ya, Ustadz Alfan Jamil, apa kabar Ustadz? Halo Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah baik-baik. Ya, Lagi Ustadz Alfan Jamil ini menempuh mata kuliah usul fiqh wa qawaiduhu. Ya. Ya. Baik. Boleh sedikit perkenalan Ustadz? Tadi sudah dibacakan tadi CV-nya sudah dibacakan, tapi belum mendengar suara Pak Alfan. Baik, mungkin izin memperkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta mahasiswa sekalian. Nama saya Mahmud Alfan Jamil. Apa nih Ustadz ya yang diperkenalkan? Ya sebenarnya sudah dibacakan ya, tapi gitu, alhamdulillah. Sedikitlah tentang apa itu sulfik lah Pak sebagai pembuka gitu ya. Baik, mungkin sebagai pengantar ya. Jadi usul fikih itu
apa namanya, retorika berpikir dalam Islam. Kalau di luar sana ada logik ya, maka dalam Islam itu yang genuine-nya kita punya namanya usul fikih. Jadi retorika berpikir dalam Islam, Islam punya namanya usul fikih. Maka berkenaan dengan ekonomi dan perbankan ini sangat erat hubungannya. Maka formula-formula yang ada dalam usul fikih ini menjadi modal dasar untuk mengembangkan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Jadi dalam usul fikih ini apa namanya perlu untuk berkreasi ya, artinya dasar-dasarnya kita punya, kemudian dapat diaplikasikan dalam berbagai keadaan, apalagi tuntutan zaman yang sangat berkembang sehingga tantangan-tantangan tersebut tetap harus tercover oleh syariah ini. Mungkin demikian Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Muhammad Terima kasih Alfan Ustaz Jamil. yang sudah hadir pada PK2 Ya, kelas sama-sama, karyawan Pak. STBIS hari ini. Ya, Ustaz, baik. Pak Waldi juga mungkin bisa memperkenalkan mata kuliahnya, Pak Waldi. Ada Pak Waldi? Sebentar, Pak Amir. Ya, ya. Oke. Tafadhol, Ustaz. Saya ulangin aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prodi, Mbak Avanin. Di sini ada juga Pak Mahmud Alfan Jamil. Saya coba ingin sapa dulu Pak Alfan Jamil ini. Panjenengan ngajar di mana aslinya? Itu yang ingin tahu kan biar tahu lah seperti itu. Oh ya. Kalau kelahiran dari Jawa, Pak, dari Banyuwangi, cuman kan saya ini termasuk putra transmigran dulu ya, tahun 81 itu apa namanya? Nah, ikut transmigrasi orang tua. Nah, jadi ke Kalimantan, kemudian apa namanya? Ya sempat belajar di Jawa Timur, di Darussalam Gontor, kemudian di ISID saat itu, sekarang sudah UNIDA, Universitas Darussalam, dan di S2-nya itu di International Islamic University Malaysia. Itu mungkin gitu Pak Waldi. Oke. Kalau mengajarnya, alhamdulillah diberi amanat mengajar juga di UIN Raden Fatah di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Insyaallah ya. Terima kasih Pak Afan Jamil. Jadi saya ingin tahu juga kalau Pak Mr. Hadafi ini kan mengajar bahasa Inggris ya Pak Amir ya? Ya Pak. Ya, Pak Dafi mengajar bahasa Inggris. Ah ya, oke. Nanti suatu saat Pak Doli juga, Pak Doli mengajar PPKN beliau. Tapi suaranya nggak muncul ini Pak Doli. Oke. Saya sedikit mengenalkan, saya diberi amanat untuk mengajar filsafat umum. Ya, filsafat umum. Ya, pengetahuan kita namanya filsafat umum ya. Ya, itu adalah ibu ini ya. Saya anggap itu adalah ibunya segala ilmu, ya kan? Filsafat itu adalah segala ilmu. Jadi saya ingat kata Cak Nun bahwasanya ilmu itu jangan diberikan seperti kotak. Ilmu itu adalah bulat. Jadi semua pintu itu tersatu dalam filsafat, ya kan? Mau dia ekonomi, mau dia matematika, mau dia bisnis, itu adalah rumpun ilmu. Satu ilmunya itu adalah filsafat. Nah, nanti teman-teman akan bertemu dengan saya mengenai filsafat umum, siapa sih yang menjadi pelopor filsafat umum, dan siapa juga saya akan mengenalkan siapa sih tokoh-tokoh muslim yang berperan aktif terhadap pemikiran-pemikiran Islam. Ya, jadi kita tidak hanya mengenal filsafat secara umum, tapi juga saya akan menekankan kepada filsafat secara Islam itu siapa saja. Dan tidak hanya mengenalkan secara klasik, tapi juga kontemporer. Karena kita Islam itu banyak yang kontemporer ya. Ada Muhammad Syahrur, ada siapa lagi? Saya lupa. Banyak pemikiran-pemikiran perempuan juga ada. Nah, ini sangat penting bagi teman-teman untuk mengenal para filsafat baik dari dunia barat maupun dari Islam. Khususnya ya saya menekankan kepada mereka yang filsafatnya, keilmuannya dalam kajian-kajian Islam, karena sangat penting ini ya untuk memikirkan kita, walaupun
teman-teman ya masih kelas karyawan, jadi kita untuk memahami apa itu filsafat juga, tetapi juga memahami secara Islam juga siapa sih tokoh penting, ya ada Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Jadi itu nanti kita akan bertemu secara intens di dalam pertemuan mengenai filsafat itu sendiri. Jadi sebenarnya asik belajar filsafat itu. Kalau saya sholat ya masih tetap sholat sekarang, alhamdulillah masih tetap sholat. Kata orang ya, orang-orang filsafat itu tidak mau sholat, ya tidak lah. Ya, orang-orang filsafat itu dia tahu dengan sholat, dia tahu dengan kaidahnya, dia tahu dengan kewajibannya dengan Tuhan, tetapi tetap tidak akan sholat. Ya, karena sholat adalah kewajiban. Jadi tetap saya sholat, tetapi kita harus memahami kajian-kajian filsafat itu apa. Jadi kita untuk berpikir rasional itu seperti apa. Terima kasih itu Pak Amir. Jadi pengenalan kita terhadap filsafat nanti akan intens di kelas ya, di kelas memahami tentang filsafat itu sendiri. Terima kasih Pak Kaprodi dan Mbak Afanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waldi. Terima kasih Pak Waldi atas informasinya, atas ilmunya yang sudah diberikan kepada mahasiswa kita nih di kelas karyawan STEBIS IGM. Gimana Pak Amir? Lanjut kita? Ya, lanjut silakan. Kayaknya agenda acara kita hari ini sudah selesai nih Pak Amir. Mungkin ada yang pengen Pak Amir sampaikan lagi kepada mahasiswa kita atau bagaimana nih? Sepertinya closing statement ya untuk mahasiswa sekalian ya. Seperti yang Bapak bilang sampaikan pada terakhir tadi ya. Kuatkan tekad dan semangat, niatkan yang kuat ya, bahwasanya saya harus menyelesaikan 8 semester 4 tahun ke depan ya. Hadapi halangan dan rintangan selama 4 semester yang akan datang. Kuliah tetap kuliah, kerja tetap kerja ya. Itu aja mungkin statement dari kami Mbak Fanin ya. Silakan. Baik. Oke, jadi teman-teman mahasiswa kelas karyawan STEBIS Indogama Mandiri Palembang tahun 2021 mungkin cukup sekian PKKMB khusus kelas karyawan mahasiswa STEBIS Indogama Mandiri Palembang tahun 2021. Kita cukupkan perkenalan kita pada hari ini untuk Bapak Ibu dosen, kemudian Civitas Akademika STEBIS IGM yang lain yang sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena ini hari libur. Sedikit mengganggu weekend-nya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk teman-teman mahasiswa semuanya tetap semangat untuk kuliahnya ke depan dan semoga PKKMB ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa saling kenal satu sama lain antar mahasiswa, kemudian ini kan kelas karyawan nih, jadi kalau misalnya ada lowongan pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan di tempat kalian bekerja, bisa sharing ke teman-teman atau bisa sharing ke dosen-dosen kita, bisa sharing ke grup kita nantinya. Untuk tahap selanjutnya nanti di bidang akademik atau keuangan, kita akan buat grup, nanti saya yang akan share grupnya kepada teman-teman semua. Kemudian Senin nanti kita sudah mulai perkuliahan, Pak Agus ya. Jadi semoga perkuliahan di hari Senin nanti berjalan lancar semuanya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup PK2MB khusus kelas karyawan STEBIS Indogama Mandiri Palembang tahun 2021 hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semua. Sehat selalu and stay safe ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada hari ini. Sama-sama Bu. Izin tadi Ustadz Amir. Jadi miskomunikasi, jadi ngikuti yang universitas sampai terakhir. It's okay Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Ya. Izin live Mbak, Pak Kaprodi. Iya. Baik, Saya izin untuk teman-teman mahasiswa nanti sertifikatnya kita bagikan melalui online ya. Alvan Jamil dan Sir Hadafi, saya pamit. Ya, sama-sama saya. Terima kasih. Ya, Pak Waldi, sama-sama Pak. Sehat selalu and stay safe. Sir Davi, sehat selalu Sir. And stay safe. Mbak Fanin, selamat linknya bekerja nanti ya. bisa sama Mbak Pipin, Mbak Fanin ya. Oke, siap Pak Agus. Selamat bekerja untuk teman-teman mahasiswa kelas karyawan yang nggak libur hari ini ya.